Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radil Setiarji. Saya hendak mempresentasikan hasil kerja makalah saya mengenai pembaruan kurikulum dan dampaknya kepada pendidik. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa pembaruan kurikulum adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tercatat, pembaruan paling anyar dilakukan pemerintah dengan mengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KPSP menjadi kurikulum 2013 atau yang kemudian lebih akrab disebut sebagai Kurtelas. Di dalam pembaruan kurikulum 2013 banyak sekali pembaruan dibandingkan dengan kurikulum KTSP. Salah satunya adalah pembaruan pada penilaian yang dilakukan oleh didik kepada peserta didik. Penilaian melingkupi 4 aspek, yaitu 1. Penilaian mengenai kemampuan spiritual, kemudian yang kedua penilaian kemampuan sosial, yang ketiga penilaian pengetahuan, dan yang keempat penilaian keterampilan. Lalu apa yang menjadikan masalah bahwa dari keempat aspek yang harus dinilai itu menjadi ragam jika dibandingkan dengan kurikulum pendahulunya? Pada kurikulum 13 ini sistem penilaiannya dirasa lebih rumit jika disebutkan dari sudut pandang pendidik, sebab banyak sekali keluhan dari pendidik yang menyebutkan bahwa penilaian pada kurikulum 13 banyak menyita waktu pendidik, sebab hal itu lebih banyak dibanding kurikulum pendahulunya, yaitu kurikulum KTSP. Hal ini menjadi sesuatu masalah yang harus diselesaikan oleh pendidik. Akan tetapi mengenai beban yang harus dilakukan pendidik menjadi semakin banyak. Jika kita pertanyakan lagi apa tugas utama seorang pendidik, maka segera akan kita dapati jawaban tugas seorang pendidik adalah mengajar peserta didik. Berarti tugas-tugas yang bukan utama selain mengajar bukanlah prioritas. Namun bagaimana jika tugas-tugas yang bukan utama dari seorang pendidik itu menjadi beban di kurikulum 2013, maka letak persoalannya adalah di situ, pada aspek penilaian yang harus dibebankan pada pendidik. Oleh sebab itu, pada makalah saya ada beberapa solusi mengenai masalah tentang penilaian, yaitu agar supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan membawa persoalan pada organisasi profesi, yaitu mengajukan keluhan agar supaya masalah ini bisa diselesaikan oleh pihak yang menangani atau memiliki wewenang. Karena rancangan itu adalah sebagai suatu gagasan, maka perlunya apabila di dalam implementasinya mengalami masalah, bisa untuk dikaji kembali, untuk diperbaiki di kemudian hari dengan tujuan perbaikan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Kurang lebih itu adalah pemaparan dari makalah saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Ujung kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.